Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deret hitung dan deret ukur. Jadi di sini yang pertama ada pengertian deret hitung. Nah, deret hitung ini tuh sebenarnya cuma penjumlahan dari barisan angka yang naiknya tetap. Misalnya dari 2 ke 4, kemudian ke 6 dan seterusnya. Itu naiknya selalu 2. Itu disebut barisan aritmetika. Nah, kalau kita jumlahin semuanya, itu namanya deret hitung. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau kita jumlahin semua, itu hasilnya 30. Nah, itu disebut deret hitung. Kemudian ada rumus deret hitung. Nah, di sini kalau kita mau mencari jumlah dari deret hitung, kita tuh punya dua rumus yang bisa kita pakai. Nah, rumus pertama itu ada Sn sama dengan n per 2 dikali A plus UN. Nah, kemudian yang rumus kedua itu ada Sn sama dengan n per 2 dikali A plus N kurang 1 kali B. Nah, kemudian di sini ada contohnya yaitu barisan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Nah, di sini kan kita tahu suku pertamanya itu 1, bedanya 2, dan kita mau jumlahin 5 suku tersebut. Jadi tinggal masukin ke rumus kedua dan hasilnya itu ada 25. Nah, kemudian selanjutnya ada pengertian deret ukur. Kalau deret hitung itu kan naiknya pakai tambah-tambahan ya, ditambah gitu. Nah, kalau deret ukur itu dikali. Nah, misalnya dari 2 dikali 2 jadi 4, dikali 2 lagi jadi 8, dan itu disebut barisan geometri. Nah, kalau dijumlahin itu jadi deret ukur. Contohnya 2, 4, 8, 16, itu jumlahnya 30. Nah, kemudian ada rumus deret ukur. Jadi kita juga punya dua rumus untuk mencari jumlah deret ukur tergantung nilai rasionya. Kalau rasionya lebih dari 1, itu rumusnya Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, kemudian kalau misalkan rasionya antara 0 dan 1, itu rumusnya Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N kemudian dibagi 1 min R. Contohnya itu ada barisan 3, 6, dan 12. Nah, jadi di sini karena tiap angka dikali 2 dan kita mau jumlahin 3 suku pertama, nah kita memakai rumus pertama. Itu kalau dihitung ya hasilnya 21. Nah, kemudian ada deret ukur tak terhingga. Nah, deret ukur tak hingga ini itu artinya jumlah sukunya tidak ada habisnya. Tapi kalau rasionya kecil antara min 1 sampai 1 itu jumlahnya bisa dihitung. Nah, di sini ada rumusnya yaitu S sama dengan A dibagi 1 min R. Contohnya itu ada barisan 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Nah, karena rasionya 0,5, kita bisa pakai rumus deret tak hingga. Ternyata total dari deret ini adalah 16. Oke, di sini kesimpulannya itu deret hitung itu tuh pola angkanya naik atau turun secara tetap dengan cara ditambah atau dikurang. Nah, sedangkan deret ukur itu pola angkanya berubah secara dikali atau dibagi dengan angka tetap. Kuncinya tuh cuma satu, yaitu lihat dulu polanya. Kalau bedanya tetap, berarti itu deret hitung. Kalau rasionya tetap atau dikali, itu namanya deret ukur. Nah, untuk rumus-rumus yang tadi kita pelajari itu sebenarnya cuma alat bantu saja. Nah, penting banget untuk hafal rumus-rumus tersebut. Nah, tapi jauh lebih penting lagi kita tuh mengerti kapan dan kenapa rumus itu dipakai. Jadi, jangan cuma menghafal di luar kepala, tapi bingung pas disuruh nentuin rumus mana yang cocok. Dan satu lagi,
hati-hati juga sama jebakan soal. Kadang ada yang kelihatannya kayak deret hitung padahal deret ukur atau sebaliknya. Makanya selalu cek dulu polanya atau rasionya dengan teliti sebelum mengerjakan soal tersebut. Nah, jadi intinya kalau udah mengerti dasar konsepnya, soal-soal deret itu bakal berasa jauh lebih gampang. Tinggal latihan terus-menerus dan lama-lama juga bisa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.